Kami merasa senang kehadiran kami di Bawaslu disambut dengan sepantasnya. Saya gunakan istilah sepantasnya untuk membedakan tentang penerimaan kami oleh KPU RI yang menurut kami sangat jauh dari asas kepantasan. Kalau partai lain datang ke KPU yang nerima itu 7 komisioner, 6, 5, 4, 3 paling sedikit. Kami datang hanya diterima 1 orang. Pak, jangan Pak. Nah itu satu persoalan menurut kami dari sisi kepantasan. Saya dari awal untuk hal kecil saja equal treatmentnya itu nggak ada. Nah sementara di Bawaslu kami merasa senang karena Bawaslu dari 5 anggota bahkan rencananya semua mau hadir, kebetulan yang 1 Pak Erwin sedang dalam perjalanan sehingga nggak bisa terkejar. 4 orang hadir dan itu bagi kami menunjukkan sisi kepantasan. Kami tidak ingin diistimewakan, kami hanya ingin diperlakukan secara sama. Maka terhadap hal itu kami menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu. Yang kedua, 3 isu yang saat ini sedang banyak didiskusikan oleh para praktisi di bidang politik, hukum adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran yang pertama, kami minta kepada Bawaslu agar mencari solusi atas konstruksi peraturan KPU yang mendesain anggota partai politik untuk memenuhi syarat 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tiap kabupaten kota itu tidak based on alamat KTP. Kalau dia buruh pabrik yang sedang bekerja di katakanlah di Serang, tapi KTP-nya dia itu adalah KTP dari Lampung misalnya, provinsi Lampung, udah beda provinsi. Dia kerja di sana. Kalau dia mendaftarkan diri sebagai anggota di Lampung, maka ketika dia menjadi sampel verifikasi didatangi KPU, ya orangnya nggak ada. Apa dampaknya? Dicoret. Potensial partai buruh tidak lolos di sana. Tapi kalau dia daftar di Serang, tempat dia bekerja, desain peraturan KPU-nya itu merancang bahwa itu harus sesuai dengan alamat KTP-nya, sehingga dia tidak bisa diverifikasi. Nah ini kerugian yang paling mendasar. Nah di pertemuan dengan Bawaslu tadi kami menjelaskan secara detail beda syarat anggota partai dengan syarat pemilih. Kalau syarat pemilih ya KTP. Syarat anggota partai diatur di Undang-Undang Nomor 2 2008 sebagaimana diubah Nomor 2 2011 tentang partai politik. Cukup warga negara Indonesia 17 tahun atau sudah pernah kawin. Soal di mana dia menjadi anggota, di kepengurusan mana, kan basisnya kabupaten kota. Bebas. Saya mau jadi anggota partai buruh di Kabupaten Pegunungan Bintang, boleh di Papua. Saya jadi anggota partai buruh di Kabupaten Balangan, di Kalimantan, boleh. Walaupun KTP saya di sini, nggak boleh dibatasi. Kenapa? Dulu ada aturan dalam undang-undang yang menyatakan calon anggota DPD, kalau dia mau nyalon DPD di satu provinsi, dia harus punya KTP sana. Oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Kata Mahkamah nggak bener dong. Masa mau jadi calon mau jadi calon pejabat negara itu harus pakai KTP-nya di situ, dibatalkan. Lah sekarang menjadi calon pejabat negara saja tidak diwajibkan harus alamat sesuai KTP. Masa sekedar buruh kecil ingin berbangga hati megang satu KTA partai, ada kebanggaan, harus dipersyaratkan sesuai alamat KTP. Kami minta kepada Bawaslu agar ini menjadi temuan. Nanti di ujung saya akan jelaskan apa itu temuan, apa itu laporan. Yang kedua, teman-teman, tentang 75 hari. Kami sudah kasih pasal-pasalnya, argumentasi hukumnya kepada Bawaslu RI tadi. Sebagaimana juga ini sebetulnya sudah kami sampaikan ke KPU RI tanggal 9 Juni. Yaitu, dalam konstruksi undang-undang pemilu, itu bisa di-set, ya, setting idealnya itu 9 bulan masa kampanye. Kenapa jadi 75 hari? Kalaupun dipotong-potong, itu masih terkejar 7 bulan. Sehingga paling sedikit 7 bulan, bisa sampai 9 bulan. Pemilu 2009 itu juga 9 bulan lebih. Ya, belum pernah ada pemilu yang sependek ini. Pernah ada sebulan itu pilkada lain.
Pesertanya kan cuma berapa calon. Ini kan luar biasa, partainya, calonnya dan sebagainya. Nah, terhadap hal ini kami minta bahwa tidak boleh KPU itu menetapkan masa kampanye atas permintaan DPR. Seperti disampaikan Presiden, DPR itu bajunya aja lembaga negara, raganya kan partai politik. Berarti secara nggak langsung ditekan juga oleh partai politik. Padahal KPU mengambil keputusan harus independen. Nah, kami minta terhadap hal ini dari simulasi kami, pasal-pasalnya kami tunjukkan bahwa kata Undang-Undang Pemilu, kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan calon, berakhir sebelum dimulainya masa tenang. Masa tenang itu H-3, pemilu 14 Februari 2024. Berarti tanggal 10 Februari 2024 itu batas akhir kampanye. Ditarik mundur sampai kapan dimulainya? Dimulai tahapan penetapan calon. Persoalan yang ketiga, KPU membuat peraturan nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan jadwal pemilu yang di dalamnya nggak menyebutkan kapan itu penetapan calon. Artinya apa? Pemilu kita diselenggarakan tanpa ada kepastian hukum. Padahal kepastian hukum adalah hal yang paling mendasar untuk sebuah penyelenggaraan pemilu. Nggak ada. Coba tunjukkan di peraturan KPU. Apakah ada kapan dimulainya penetapan calon? Dia nggak sebut. Karena dia nggak berani. Dia mau kejar 75 hari, nanti aja di kemudian hari dia akan ubah. Pegang omongan saya hari ini, nggak lama lagi nanti, paling sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan lagi akan ada perubahan peraturan KPU. Percaya saya? Itu spesialisasi saya, itu peraturan KPU sering berubah juga gara-gara saya persoalkan. Besok pasti akan berubah lagi peraturan. Nah, ini menunjukkan ketidakpastian hukum. Kita minta kepada Bawaslu. Bawaslu, ini persoalan serius. Sekali KPU memaksakan diri menentang undang-undang, dengan sangat terpaksa kami juga akan menentang KPU. Apa caranya? Kalau nggak bisa kami ingatkan, kami diskusi nggak bisa, kami akan duduki kantor KPU. Kami duduki karena kami taat pada konstitusi. Kami ingin memaksa penyelenggara negara tunduk pada aturan undang-undang. Concern Partai Buruh adalah pada aturan undang-undang. Kami concern pada penegakan hukum pemilu. Kami nggak bicara soal menang kalah itu urusan belakangan. Penegakan aturan mainnya dulu yang benar, biar ada fair play. Nah, terhadap hal-hal ini kami minta kepada Bawaslu untuk diproses karena mengingat sampai hari ini janji KPU untuk membawa isu ini dalam rapat pleno sampai hari ini nggak pernah disampaikan kepada kami. Sejak tanggal 9, Komisioner KPU bilang ini akan dibawa ke rapat pleno KPU. Hasil rapat plenonya apakah sudah, apakah belum, hasilnya apa, kami nggak pernah tahu sampai sekarang. Nah, itu kami sampaikan ke Bawaslu agar ini menjadi concern, dan Bawaslu menyampaikan karena tahapan baru dimulai besok akan ada launching, maka setelah besok inilah mereka akan mendalami temuan-temuan kami. Nah, temuan dengan laporan dua hal yang berbeda, teman-teman. Kalau laporan itu disampaikan karena adanya kerugian oleh si pelapor. Kami tidak merasa kerugian itu milik kami. Kerugian itu adalah pada soal kualitas pemilu karena aturannya dilanggar. Jadi ini bukan cuma kerugian Partai Buruh, kerugian atas proses hukum yang tidak memiliki kepastian. Maka ini bisa menjadi temuan. Jadi ada temuan, ada laporan. Laporan berasal dari eksternal, dari masyarakat peserta pemilu, sedangkan temuan berasal dari hasil pengawasan Bawaslu dari internal. Nah, tetapi pada sisi lain, kalau yang laporan tadi bersifat pasif Bawaslu, ya kalau ada orang lapor dia proses, kalau nggak lapor dia nggak proses. Tapi dia diikat oleh aturan yang lain, yaitu dia harus mengawasi output atau produknya, namanya temuan. Nah, kami sampaikan 3 hal yang kami hari ini sampaikan itu, ini hal yang udah nggak perlu dibuktikan. Dalam istilah hukumnya not wafeten, sesuatu yang orang semua udah tahu. Orang undang-undangnya bilang begini, peraturan KPU-nya begini, nggak perlu alat bukti macam-macam. Oleh sebab itu, kalau kami sampaikan sebagai laporan, seolah-olah nanti Bawaslu dianggap nggak bekerja. Loh, Bawaslu nggak ngawasin nih, udah tahu itu ada pelanggaran. Maka kami dorong Bawaslu untuk membuat ini sebagai kategorinya temuan. Jadi temuan dari Bawaslu atas informasi awal Partai Buruh, dan itu juga disampaikan oleh beberapa komisioner Bawaslu. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebagai informasi tambahan, tadi juga kita sampaikan pada Bawaslu, Partai Buruh sudah ada di 34 provinsi, ada di 480 kabupaten kota, dan 4.000 kecamatan. Dan jumlah anggota hampir mendekati 500.000 anggota. Dengan demikian, Partai Buruh telah siap untuk mengikuti seluruh tahapan pemilu, baik untuk menuju pada verifikasi KPU maupun untuk menuju pada parliamentary threshold. Yang kami minta pada Bawaslu, berlakulah sebagai watchdog, pengawas, dan berani mendiskualifikasi partai politik yang ditemukan melakukan main uang. Ya, sikap Partai Buruh jelas: pemilu bersih, pemilu tanpa politik uang, pemilu jujur dan adil. Aksi-aksi massa, karena Partai Buruh itu satu-satunya partai massa, tentu akan dipilih bila mana ditemukan ada sistem, aturan, metode dalam pemilu yang tidak jujur dan adil. Tadi masa kampanye 75 hari ya tidak adil. Kalau partai parlemen yang sudah ada sih dia udah dikenal. Non parlemen sebagian sudah dikenal, partai baru kan belum. Tapi kan perintah undang pemilu semua partai, mau partai baru, partai non parlemen, partai parlemen, semua diperlakukan adil dalam masa kampanye. Itu saja akan menjadi ukuran kami, apakah Bawaslu akan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tentang Bawaslu ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan DPR, KPU, dan pemerintah, jangan membuat Bawaslu tidak berani menegakkan aturan. Itu yang kita sampaikan di dalam kesempatan tadi. Dan Ketua Bawaslu merespon positif, termasuk anggotanya, anggota Bawaslu RI, bahwa apa yang disampaikan Partai Buruh pada hari ini adalah semacam vitamin, kalau istilah mereka. Vitamin, menambah gizi. Banyak hal yang mereka pikir biasa-biasa saja, akhirnya menjadi tidak biasa. Kalau kampanye cuma 75 hari, demokrasi macam apa yang ingin kita dapat? Akhirnya akan muncullah model-model undang-undang seperti pelemahan KPK, undang-undang yang merugikan buruh, petani, nelayan, dan segala sektor masyarakat lainnya di Omnibus Law. Karena demokrasi dibangun dari pemilu yang tidak bersih, pemilu yang menghasilkan oligarki, pemilu yang berorientasi pada politik uang, transaksional, dan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Bagi Partai Buruh, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, catat apa yang kami sampaikan, kalah menang tidak ukuran. Tapi bagi kami, bantu kami, demokrasi harus lebih sehat. Kalau selama ini kami bergerak, petani aja, guru honorer di guru honorer, buruh di buruh saja, hari ini Republik ini ingin kita menjadi bagian penting. Terutama Anda adalah salah satu pilar dari demokrasi, di samping masyarakat sipil dan partai politik. Demokrasi yang sehat harus diiringi oleh media yang sehat, partai politik yang sehat, dan kesadaran daripada civil society atau masyarakat sipil. Kita bangun negeri ini. Demikian. Ada lagi? Cukup? Bung Ruli? Cukup. Liberalisasi pertanian tanpa WTO. Itu juga produk undang-undang dari partai politik yang pro pada oligarki. Itu juga menjadi penting buat kita. Terima kasih kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila kata terdapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Ada pertanyaan? Silakan sebutkan dari medianya. Ya, saya dari media Keadilan Indonesia News.com, Pak. Kami di sini memahami sangat apa yang diinginkan oleh Partai Buruh pada khususnya, bahwa artinya Bawaslu ini begitu sangat tidak transparan. Yang dimaksudkan adalah bagaimana hal itu bisa terjadi, dan sebagai media kami ingin menyampaikan juga rasa dukungan dan doa kami kepada Partai Buruh, karena saat ini begitu sangat terlalu untuk rezim ini. Jadi saya ingin Pak Said sebagai ketua langsung bahwa menyatakan sikap bagaimana hal ini supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, terutama untuk keterus-terangan kepresidenan yang benar-benar Indonesia ini menjadi sayap dan juga
terjadi jati Oke. dirinya. Baik, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Partai Buruh itu dilahirkan sebagai saya ini ILO governing body. Saya adalah pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berkantor di Jeneva. Saya udah 3 periode, hampir 10 tahun. Jadi saya juga udah ikut kampanyenya Lula di Brazil, kampanye Obama di Amerika, kampanye Kevin Rudd dulu di Australia dan sebagainya. Karena itu demokrasi yang sehat harus ada jelas antara kepentingan modal dan kepentingan pekerja, kelas pekerja, working class disebutnya. Tapi bukan berkonflik ya, bukan konfrontasi, tapi saling menyuarakan. Kalau kelompok modal melalui partai-partai tertentu itu menyuarakan kepentingan modal, maka kami dilahirkan, dihidupkan kembali didirikan oleh Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan almarhum SKMH. Kami ingin melakukan keseimbangan ya tentang bagaimana caranya proses yang akan membuktikan. Oleh karena itu kita akan mulai dulu. Pemilunya harus bersih, pemilunya tanpa uang. Kita menolak keras kalau ada pemimpin yang menyatakan terima uangnya, jangan pilih orangnya. Itu jahat. Mengajarkan sifat korupsi kepada rakyat. Yang benar, jangan pilih orang yang melakukan atau partai politik yang melakukan politik uang. Pemilu harus jujur dan adil. Ya, berlaku untuk semua partai politik. Pemilu juga harus bersih. Itu yang kita sampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu merespon baik dengan kata-kata yang saya ingin kutip kembali. Apa yang disampaikan Partai Buruh adalah vitamin, adalah gizi tambahan agar Bawaslu punya komitmen untuk menjalankan fungsinya. Bawaslu tadi punya sikap yang positif terhadap hal tersebut. Tentang kalah menang itu urusan belakangan. Saya ini orang internasional, keliling-keliling dunia. Masalah menang kalah hanya masalah waktu. Lula da Silva 3 periode pemilu baru dia menang jadi presiden dan partai buruhnya berkuasa. Begitu pula Pedro Castillo di Peru, Boric di Chili. Begitu pula sekarang Anda lihat di Australia partai buruh kembali berkuasa. Norwegia 6 bulan yang lalu partai buruh kembali berkuasa. Karena seluruh dunia membutuhkan equilibrium, keseimbangan. Anda teman-teman jurnalis menjadi bagian penting dari kelas. Itu di seluruh dunia jurnalis adalah pekerja, workers, not only partners. Ya, Anda adalah bagian dari pekerja. Kita akan berjuang bersama dan lebih dari itu, jurnalis adalah pilar utama dalam demokrasi. Partai butuh jurnalis, partai butuh media, partai butuh wartawan untuk memastikan demokrasi itu menjadi sehat. Demikian ya. Ada 1 atau 2 pertanyaan cukup? Pak Ketua, Oke. Andi dari Analis News. Itu. Yang tadi Pak Ketua tanyakan 75 hari itu masih kurang. Untuk standar itu berapa tuh Pak Ketua? Mohon arahannya. Menurut undang-undang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Said 9 bulan. 9 bulan ya. Bahkan kalau dipotong-potong 7 bulan lah. Atau dengan kata lain 7 bulan sampai dengan 9 bulan menurut Undang-Undang Pemilu nomor mana tadi Bang Said? Nomor 7 tahun 2017. Pak, saya Ronald dari detiknews86.com. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Partai Buruh apabila Bawaslu ini tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan benar sebagai pengawas pemilu? Kita yakin Bawaslu menjalankan fungsi tugasnya yang benar. Tugas Partai Buruh akan mengawali. Oke, ada lagi? Bang Bob? Bang Gatot CNN. Ya. Itu kan tadi katanya ada perbedaan antara undang-undang dengan PKPU ya. Kenapa nggak keren? Kenapa nggak apa? MK. Kenapa kamu Bawaslu dan KPU? Semua temuan tadi maupun laporan akan kita tindak lanjuti. Langkah pertama sebagai orang timur, assalamualaikum, kulur numpang lewat. Nah, kalau mereka tidak menindaklanjuti apa yang kita laporkan atau sebagai sebuah temuan yang tadi dijelaskan Bang Said, tentu langkah-langkah hukum, gerakan. Nah, ini bedanya nih. Partai buruh, partai gerakan. Ya, movement party, daily working party. Dia akan melakukan aksi-aksi terhadap aturan-aturan yang dirasakan menyimpang dari yang selanjutnya. Demikian, cukup ya.
Makasih ya semuanya ya. Ya. Makasih kawan-kawan, makasih. Pak Ketua.